Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Kita akan memulai segala aktivitas kita di hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya, sejenak kita akan memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh menyapa kita. Sebelumnya kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kevin Hasibuan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Randi Hasibuan. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apa tujuan Yesus hadir menjadi pengantara antara Allah dan manusia? Saudara-saudariku yang kekasih, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini adalah mau membicarakan siapakah Allah kita di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan yang dibacakan anak remaja kita tadi. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sapa adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan satu-satunya. Dan kita diharapkan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita tidak menyembah Allah lain di luar dari yang kita sembah, Yesus Kristus. Yesus yang adalah pengantara, dia jugalah satu-satunya di dalam hubungan kita, mendamaikan kita antara manusia dengan Allah, Allah dengan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kita perlu diperbaiki dan dilayakkan kembali untuk boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Itu bukan karena kehebatan dan kekuatan manusia. Manusia sebagai orang-orang yang lemah, yang memiliki keterbatasan karena dosa-dosanya dan pelanggaran-pelanggaran dilakukannya, perlu diadakan pendamaian. Tentu itu adalah karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan yang adalah satu-satunya yang menjadi pengantara pendamaian itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang kekasih, tentu kita tahu bahwa Yesus hadir sebagai satu-satunya pengantara antara kita dengan Allah, untuk mendamaikan kita, untuk melayakkan kita menjadi anak-anaknya. Itu adalah wujud dari cinta kasih Allah kepada umatnya. Allah tidak menghendaki kita jatuh ke dalam dosa. Allah tidak menghendaki hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, melalui nats renungan yang kita sambut di hari ini adalah mau menyapa kita bahwa karena Allah itu Esa, dan Esa pula lah dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tuhan adalah satu-satunya. Tidak ada Allah lain di luar dari Tuhan yang kita sembah. Melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Melalui renungan pagi hari ini, kita mau diajak untuk tidak meragukan Tuhan kita. Untuk tidak kita juga mengandalkan diri kita kepada kekuatan-kekuatan di luar dari Allah yang kita sembah. Yang Allah itu adalah Allah yang Esa, satu-satunya. Melalui kehadiran Yesus Kristus yang juga menjadi pengantara satu-satunya. Melalui hari ini, melalui hari baru yang disampaikan Tuhan,
untuk kita tidak mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Tuhan mau menyapa kita untuk hidup di dalam ketaatan, kepercayaan penuh kepada Allah. Karena ketika kita menduakan Tuhan kita yang hanya adalah satu-satunya itu, maka Tuhan tidak akan memberikan apapun di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang kekasih, melalui sapaan renungan kita di hari ini, kita mau diajak untuk hidup di dalam iman percaya yang penuh kepada Tuhan dan mengakui bahwa Yesus adalah satu-satunya pengantara di dalam kehidupan kita yang boleh mendamaikan kita dengan Allah. Yesus sendirilah yang hadir, wujud cinta kasih Allah di dalam kehidupan kita, supaya kita dilayakkan, supaya kita diampuni, dan janji keselamatan yang akan Tuhan sampaikan akan menjadi bagian dari